Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah tiba di medan perang, 4 pasukan pemburu iblis muda ini berjarak tidak cukup jauh, dan semua orang bisa melihat adegan Long Hao Shen yang berselisih dengan iblis bulan. Jauh di lubuk hatinya, Yang Wenzhao selalu menjaga kebanggaannya, seperti yang dimiliki Han Yu sebelum kalah dari Hao Shen. Satu-satunya perbedaan adalah, bahwa ia tampil lebih mantap daripada Han Yu pada waktu itu, dan mampu menyembunyikannya jauh lebih baik darinya. Namun, dia sekarang akhirnya mengetahui, betapa murahnya harga dirinya. Ketika dia melihat iblis bulan dari tingkat ke-8, semua yang dia pikirkan adalah untuk menyelamatkan timnya dari luka-luka, sedangkan Long Hao Shen menghadapinya secara langsung. Yang Wenzhao sudah mengagumi kekuatan Long Hao Shen, tetapi baru sekarang dia mengerti, bahwa bukan hanya dari segi kekuatannya saja dia kalah melawan Long Hao Shen, tetapi dari segi mentalnya dia juga kalah. Setelah 2 prajurit skuad perburuan iblis kelas tentara, yang akan diikuti berikutnya adalah mereka yang berasal dari kelas umum peringkat 8 Demon Hunter Squad. Mereka berada dalam situasi yang sama dengan 2 pasukan perburuan iblis tingkat tentara, dan hanya berdiri agape di sisi Hao Shen. Setelah itu, tentara biasa dari 6 kuil besar kembali, tetapi mereka dengan cepat bergabung dengan 5 pasukan pemburu iblis itu. Segera, lebih dari 1000 orang sudah mengelilingi Long Hao Shen dan Chai Er. Di medan perang, melihat seseorang menyelamatkan kawan seperjuangannya adalah kejadian yang sering terjadi. Persahabatan antara tentara dan saudara seperjuangan akan sering muncul, karena hubungan khusus yang diciptakan antara penyelamat dan orang yang diselamatkan. Tetapi bagaimana dengan seseorang yang menyelamatkan lusinan orang, ratusan, atau bahkan ribuan orang di medan perang? Tepat setelah Long Hao Shen memimpin regu Demon Hunter peringkat 21 dan 22 untuk bergabung dengan medan perang, mereka segera menjadi target perhatian rekan-rekan mereka. Menghadapi musuh dengan keberanian dan keteguhan hati, berturut-turut membunuh pusat kekuatan iblis dari tingkat ke-6 dan ke-7, dan bergegas ke barisan musuh terlebih dahulu, kemudian mereka menjadi garda terdepan untuk melakukan serangan balik. Mungkin prajurit biasa tidak dapat memahami kekuatan macam apa mereka ini, tetapi para perwira militer berpangkat tinggi dari kota Southern Mountain secara alami dapat mengatakan, bahwa mereka adalah pemburu iblis yang sebenarnya. Dan sesuai dengan usia mereka serta kultivasi mereka haruslah pasukan kelas umum Demon Hunter Squad. Tapi apa yang mereka lakukan adalah, jauh dari bidang aksi Demon Hunter Squad kelas bawah. Jika itu adalah orang kuat dari tingkat ke-8 atau ke-9, atau bahkan orang kuat dari tingkat ke-7 yang menghadapi iblis bulan ini, itu tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Bahwa orang yang terkuat dari kultivasinya, itu harus menghadapi iblis terkuat dalam kultivasinya. Karena itu adalah salah satu aturan yang tidak tertulis di medan perang. Namun, tindakan keterlaluan Long Hao Shen adalah menghadapi iblis bulan dari tingkat ke-8, ketika kekuatan yang dimilikinya hanya tampak pada tingkat ke-6. Dan apa yang tidak diketahui oleh para penonton adalah, bahwa dia sebenarnya baru saja menembus kemacetan tingkat ke-6 baru-baru ini. Tingkat ke-6 versus tingkat ke-8, konsep pertarungan macam apa itu? Para prajurit pun tidak mengerti, mengapa iblis bulan dari tingkat ke-8 akan muncul di medan perang, dan malah berada di tanah bukannya terbang. Tetapi mereka jelas mengetahui, bahwa ratusan kawan mereka tewas di tangan iblis bulan ini dari tingkat ke-8. Bahkan sebelum berbicara tentang serangan balik, ketika dia muncul, ratusan dan ribuan pejuang sudah hampir musnah di tangan musuh ini. Ini adalah tingkat ke-8, dan orang mungkin telah membayangkan, kekuatan seperti apa yang diwakilinya ini. Tapi Long Hao Shen masih memilih untuk menghadapinya, dan mengabaikan segalanya untuk menghadapi iblis bulan dari tingkat ke-8 ini. Para prajurit yang berjuang dengan keberanian serta tekad mereka, itu tidak merasakan serangan iblis bulan yang tertuju pada mereka. Tetapi ketika mereka kembali, iblis bulan tidak ada lagi di sana. Kesatria muda yang melawan serangan iblis bulan itu terbaring tak sadarkan diri di tanah, dan tidur di pangkuan rekannya. Seorang perwira dari Southern Mountain City menyatakan dengan mata merah. Dia pahlawan.
Hormati pahlawan kita, ucap sang perwira. Setelah mengatakan ini, dia menggunakan lengannya yang tersisa untuk melepas helmnya, dan berjalan ke arah Long Hao Shen sambil memberi hormat dengan hormat ksatria. Semua tentara yang berhasil kembali hidup-hidup, termasuk orang yang cacat, langsung mengikuti pimpinan perwira ini. Dan masing-masing dari mereka, itu segera memberi hormat dengan hormat yang sangat serius kepada Long Hao Shen. Adegan ini sangat mengejutkan. Tidak hanya para tentara yang memberikan penghormatan, tetapi juga berbagai pasukan pemburu iblis, bahkan termasuk beberapa dari pasukan komandan Demon Hunter Squad yang bergegas kembali. Meskipun mereka memiliki ekspresi malu, karena anggota regu perburuan iblis di kelas komandan seperti mereka ini, yang setidaknya berada pada tingkat ke-6. Tetapi tidak berani melawan iblis bulan dari tingkat ke-8, dan mereka malah membuat pilihan yang sama dengan Yang Wenzhao, yang mengutamakan perlindungan diri mereka sendiri. Beberapa saat kemudian, bayangan hitam tiba-tiba muncul entah dari mana, itu disertai dengan ledakan yang sangat keras. Dia mengenakan baju besi emas gelap yang didekorasi dengan elegan, dan pada saat dia mencapai tanah, semua orang segera membungkuk pada siluetnya yang bermartabat. "Minggir kalian semua!" Ksatria berpakaian emas itu berteriak dengan keras, dan tiba-tiba melepas helmnya, kemudian mengungkapkan wajahnya. Tepatnya, dia adalah kepala Saint Knight, yaitu Han Qian. Mungkin beberapa tentara eksternal tidak bisa mengenali Han Qian, tapi bagaimana mungkin mereka yang datang dari pasukan perburuan iblis tidak mengenali kepala Saint Knight ini? Dengan tergesa-gesa untuk menyingkir satu demi satu, mereka membiarkan sebuah jalur kecil dibuat untuk dilaluinya. Han Qian buru-buru melangkah maju, dan tiba di depan Long Hao Shen. Melihat ksatria muda ini pingsan, dia segera memiliki tatapan serius. Seketika berbalik, dia menamparkan wajah Han Yu dengan keras, dan membuatnya sadar kembali dari keterkejutannya. "Bagaimana cara kamu melindungi tuanmu sebagai ksatria pelindung? Mengapa bukan kamu yang jatuh pingsan?" Han Qian meneriakkan kata-kata ini dengan penuh amarah, sebelum buru-buru memeriksa kondisi Long Hao Shen. Karena dia merasakan aura cahaya suci yang kuat datang darinya, Chai tidak menghentikannya. Han Yu pulih dari kejatuhan yang disebabkan oleh tamparan kakeknya, tetapi tidak membantahnya dengan cara apapun. Meskipun darah masih mengalir ke sudut mulutnya, dia bangkit dengan susah payah, dan berdiri di posisi sebelumnya. Beberapa saat kemudian, ekspresi wajah Han Qian mereda, sebelum menjadi sangat aneh. Muncul lagi. Suara Han Qian ditransmisikan dari jauh. "Aku kepala ksatria dari aliansi ksatria, Han Qian. Kalian semuanya, baik perwira maupun prajurit, sekarang harus kembali untuk beristirahat, dan mengatur ulang persediaan di barak kamu sendiri, dan tetaplah tinggal di sana. Kehidupan ksatria muda ini tidak dalam bahaya, dan aku bisa menjanjikan ini kepada kamu demi kehormatan kuil ksatria. Dia pasti akan pulih," ucap Han Qian. Petugas yang tampaknya menjadi peringkat tertinggi di antara semua orang yang hadir, segera melangkah maju. Itu adalah orang yang sama, yang telah berteriak kepada tentara lain sebelumnya. Dia melangkah dan berlutut di depan Han Qian, kemudian berbicara dengan suara keras. "Ketua senior Saint Knight, kami meminta untuk diberitahu nama pahlawan ini," ucap seorang petugas. Han Qian tiba-tiba mengerutkan bibirnya. Melihat bahwa mata semua orang di sekelilingnya memerah, dia tiba-tiba berteriak lebih keras sebagai tanggapan. "Berdiri! Tidak seorang pun di sini yang pantas berlutut di hadapannya. Ksatria ini bukan satu-satunya pahlawan di sini. Jangan bilang itu tidak sama untuk setiap prajurit dan perwira yang memberikan segalanya di kota Southern Mountain ini. Kalian semua sama-sama pahlawan," teriak Han Qian. Mendengar kata-kata ini, semua prajurit dan perwira terdiam sesaat, sebelum mereka tiba-tiba bersorak kegirangan satu demi satu. Itu benar, mereka akhirnya memenangkan pertempuran ini. Tidak peduli betapa sengsaranya untuk meraih kemenangan ini, mereka akhirnya berhasil mengusir musuh, dan mereka semua adalah pahlawan. Pahlawan yang melindungi umat manusia. Sorak-sorai tidak bertahan lama. Dan segera, seolah-olah itu telah direncanakan sebelumnya, sorak-sorai itu perlahan-lahan surut, sebelum semua penampilan berkumpul secara kebetulan pada Han Qian. Memahami pikiran mereka, Han Qian mengangguk. "Yang kalian panggil sebagai pahlawan ini, disebut Long Hao Shen, kapten kelas umum peringkat ke-21 Demon Hunter Squad.
Ingat namanya. Sebagai kepala pelengkap dari aliansi kuil, ini adalah jenis ksatria yang aku hormati. Ucap Han Qian. Long Hao Chen. Long Hao Chen. Long Hao Chen. Sorak-sorai mulai sekali lagi, tapi kali ini, hanya satu nama yang beresonansi. Ke kota Southern Mountain, peristiwa sebelumnya bahkan tidak bisa disebut pertempuran, melainkan bencana total. Sebagai gerbang strategis selatan aliansi, kekuatan pertahanan kota pegunungan selatan tidak kalah kuat jika dibandingkan dengan kota pengusir iblis. Hanya kali ini, kekuatan iblis telah sangat tangguh, dan sebagian besar kekuatan kota gunung selatan hilang selama pengepungan. Pada saat ini, meskipun musuh telah mundur, untuk membersihkan sisa-sisa medan perang ini masih sangat menantang. Banyak rumah pribadi harus digunakan sebagai rumah sakit bagi orang yang terluka, hanya untuk menerima perawatan. Rakyat jelata secara bertahap bergabung dengan pembersihan setelahnya. Misi pertama mereka adalah menyingkirkan bangkai iblis dengan api. Setelah 3 hari penuh, kota Southern Mountain sepenuhnya tersapu bersih, dan semua jejak pertempuran sepenuhnya terbakar. Secara kebetulan, iblis tidak kembali untuk meluncurkan serangan lain selama 3 hari ini. Setelah mengalami kerusakan serius seperti itu ketika mengepung kota, kerugian mereka bahkan lebih berat daripada kota pegunungan selatan. Selama 3 hari ini, Long Hao Shen yang diakui sebagai pahlawan, menerima perlakuan terbaik dari kota Southern Mountain. Bahkan detail pentingnya adalah, bahwa kota ini adalah lokasi markas kuil Priest. Selama perang ini, mungkin kota ini kekurangan jumlah pusat kekuatan, tetapi mereka tidak kekurangan Priest peringkat tinggi. Orang suci yang menggunakan mantra terlarang pada saat-saat terakhir pertempuran, bahkan memperlakukan Long Hao Shen secara pribadi, sementara itu meningkatkan budidaya dengan margin yang lebar. Setelah tinggal dalam keadaan koma selama 2 hari 2 malam, Long Hao Shen akhirnya terbangun, dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan di dalam markas kuil Priest. Sebagai markas kuil Priest, ini telah menjadi target pertama pasukan iblis. Secara kebetulan, ia memiliki pertahanan yang memadai, nyaris tidak berhasil menghindari kehancuran yang menghancurkan. Tapi sisi istana kantor tidak seberuntung itu, dan sudah menjadi sekelompok besar dinding yang rusak. Duduk di tempat tidur secara bersila, Long Hao Shen dengan tenang mulai berkultivasi. Chai Er juga tidak jauh darinya, tetapi saat ini dia terlihat sangat acuh tak acuh. Alih-alih berada di tempat tidur, dia duduk bersila di kursi terdekat. Dengan konsumsi energi yang berlebihan dengan serius, dan luka parah yang dideritanya, Long Hao Shen bisa dengan mudah disebut sebagai salah satu ksatria yang selamat, yang terluka paling parah saat ini. Namun, dengan konstitusinya sebagai Scion of Light, ia juga orang yang mendapatkan manfaat paling besar dari pertempuran ini. Pertama-tama, tekanan luar biasa saat menghadapi iblis bulan dari tingkat ke-8, itu menyebabkan dia menerobos ke tingkat ke-6, dan menjadi Radiant Knight termuda dari seluruh sejarah kuil ksatria pada usia 15 tahun. Seiring dengan pembentukan rongga spiritualnya, tungku spiritual Sign-nya berevolusi sekali lagi. Dan setelah pertempuran ini, Hao Yue kembali tidur nyenyak, sebelum kembali pada suatu waktu ke dunianya sendiri tanpa berkonsultasi. Ini sepertinya merupakan kesempatan baik untuk evolusi berikutnya. Tidak hanya itu, tetapi karena kinerja Long Hao Shen di medan perang, itu memungkinkannya untuk mendapatkan pengakuan yang cukup dari kuil Priest. Seorang Sein dari tingkat ke-9 tidak hanya menyembuhkan luka luarnya, tetapi juga membantu meningkatkan sistem operasi energi spiritualnya, dan memberikan dia baik dari kemunduran ini. Energi spiritual eksternalnya meningkat, setidaknya 200 unit selama 2 hari ini, dan energi spiritual internalnya juga meningkat lebih dari 100 unit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.